Shalom Elohim, Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan kita sama-sama yang ada di tempat ini. Biarlah di minggu pagi ini kita tetap bersuka cita, kita persiapkan hati kita untuk terus menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi ini kita akan sama-sama menerima firman Allah yang bertemakan nikmati prosesmu. Puji nama Tuhan, pembacaan kita terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan 3 saya akan bacakan dan ibu-ibu juga mengikuti, Bapak Ibu mengikuti di rumah. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap makhluk hidup pastinya berproses dalam kehidupannya. Kalau makhluk hidup tidak berproses, berarti dia tidak bertumbuh alias mati. Itu kalau makhluk hidup. Contoh saja kupu-kupu. Kalau kita melihat kupu-kupu untuk menjadi kupu-kupu yang indah, maka dia melalui suatu proses demi proses di dalam kehidupannya sehingga menghasilkan kupu-kupu yang indah. Dimulai dengan apa? Dimulai dia dengan telur, ulat, kepompong, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang sering kita mungkin lihat betapa warna-warni yang begitu indah. Siapa yang sangka kalau dia dari ulat. Kalau kita melihat ulat sangat menakutkan, menjijikkan bagi kita sekalipun itu ulat kecil. Tetapi itulah kupu-kupu dan akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kehidupan kita pun sebagai orang percaya pastinya kita juga mengalami proses demi proses dalam hidup. Nah, tujuannya itu apalagi tujuan kita, fokus kita adalah menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita layak untuk bersama-sama dengan Dia di kekekalan, maka pastinya hidup saya dan saudara harus mengalami proses demi proses dalam hidup ini, dalam kekristenan ini. Dan berbicara tentang proses, pastinya semua orang mungkin akan merasa proses lagi, datang lagi gitu. Karena berbicara proses itu tidak mudah. Bicara proses itu pastinya sakit atau menyakitkan. Bicara proses itu pastinya tidak enak. Jika proses datang dalam kehidupan kita, ada saja banyak orang atau kita pun sendiri pernah berkata, oh kok gak pernah berhenti sih datang, padahal aku ini sudah setia Tuhan, padahal aku sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, padahal hidupku tidak merugikan orang lain, padahal aku sudah menjaga seluruh sikap hidupku, tapi kenapa masih ada terus datang ini dan itu dan ono dan ene. Kadang-kadang keluar bahasa itu di dalam diri kita. Karena pada umumnya manusia tidak ingin menjalani suatu proses. Tapi ingat, di depan tadi saya katakan, kalau makhluk hidup itu harus memiliki proses dalam hidupnya. Kalau dia tidak berproses berarti dia tidak bertumbuh alias mati. Kekristenan pun seperti itu. Kalau kekristenan itu mau hidup, maka nikmati itu proses yang terjadi. Kekristenan yang tidak mau menjalani proses demi proses dalam hidupnya, maka kekristenan itu akan menjadi kekristenan yang mati. Sekalipun dia hidup, tetapi dia mati. Tidak bertumbuh di dalam keimanannya, tidak bertumbuh di dalam kehidupannya secara rohani. Nah, apalagi kehidupan kita disuruh untuk menikmati proses. Pada umumnya orang gak mau disuruh menikmati proses. Dengar bahasanya aja sudah tidak suka.
Nah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan oleh Yakobus dalam pembacaannya bahwa kata pencobaan, di sini katakan anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini menunjuk kepada penganiayaan, kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Pencobaan yang dimaksudkan oleh Paulus kita harus berbahagia bukan pencobaan yang dibuat sendiri. Karena kita yang sendiri melakukan sehingga kita mengalami pencobaan itu bukan. Tetapi pencobaan yang datangnya adalah karena kita setia dengan Tuhan. Sehingga pencobaan itu datang baik lewat kesulitan-kesulitan yang ada datang dalam kehidupan kita, lewat keadaan dunia yang ada, membuat kita harus terus berjuang di dalamnya. Itulah pencobaan yang harusnya kita berbahagia. Dikatakan ya, anggaplah satu kebahagiaan jika karena kita mengenal Kristus, karena kita hidup di dalam kebenaran, kita mengalami banyak hal dalam hidup ini. Nah, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk menghadapi semua itu dengan sukacita. Yang arti katanya rela menerima. Tidak boleh hanyut dalam pencobaan itu. Tidak boleh hanyut dalam masalah perasaan yang tertekan karena menghadapi semua itu. Atau merasa menderita sendiri sehingga mengakibatkan hidupnya bersungut-sungut. Ini enggak boleh. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah, kebahagiaan. Arti katanya ada kerelaan di dalam menerima setiap pencobaan-pencobaan yang datang. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Karena setiap pencobaan yang kita alami itu, dikatakan oleh Yakobus itu Tuhan itu mengizinkan semua pencobaan itu datang. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang sering saya juga sampaikan bahwa di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan yang keempat, kita baca ya. Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4, dan saya sambung di ayat 5-nya sedikit. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Perhatikan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma malah bermegah dalam segala kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam ayat 5 dikatakan dan pengharapan itu tidak mengecewakan dan seterusnya di ayat 5. Rasul Paulus sendiri merasakan dan mengajak kepada jemaat yang ada di Roma bahwa justru dalam kesengsaraan itu dia bermegah di dalamnya. Lewat kesengsaraan yang dia alami karena Kristus, karena pemberitaan Injil, bukan membuat Rasul Paulus bersungut-sungut, berkecil hati, merasa kok hidupnya sengsara. Tidak, justru dia bermegah, dia bangga mengalami kesengsaraan itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama, baik saya dan saudara kita, diingatkan bahwa jangan tolak proses yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau menikmati setiap proses yang ada. Tentunya itu tidak mudah. Tentunya itu tidak gampang, tidak enak. Disuruh menikmati proses itu pastinya hanya orang yang mau hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkomitmen, fokusnya ingin menjadi serupa seperti Kristus, yang mampu menikmati proses yang datang dalam hidupnya. Kita akan melihat di sini apa sih tujuan dari proses itu dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, tujuannya adalah Tuhan memiliki rencana yang indah di dalamnya. Lewat proses yang datang dalam kehidupan kita, kita disuruh untuk menikmati.
Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini mengingatkan kita, nikmati proses kita karena di dalam proses itu Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Banyak orang berpikir bahwa rencana indah itu hidup sehat, rencana indah itu hidup senang, rencana indah itu apa yang diinginkan terjadi, rencana indah itu menikmati hidup yang ada. Bukan itu. Rencana yang indah saat kita menikmati proses, kita akan mengalami rencana yang indah. Tuhan inginkan kita ada memiliki rencana yang indah di dalam Dia. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal 18 di situ di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi saya bacakan hanya ayat yang ke-4 ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 kalau Bapak Ibu baca dengan baik-baik, di situ Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi pekerjaan tukang periuk, mengamati apa yang dia kerjakan dalam membentuk tanah liat pada waktu itu. Jika bentuk tanah liat tersebut didapati rusak dan tidak sesuai dengan pemandangan dari tukang periuk, maka tukang periuk itu akan mengulang kembali proses pembuatan bejana itu. Sampai diperolehnya bejana yang indah dan baik, dan semua itu sesuai dengan keinginan dari si tukang periuk itu. Yeremia disuruh datang melihat pekerjaan tukang periuk. Jadi di sini untuk menjadi bejana yang indah itu bukan keinginan dan maunya tanah liat. Ini kita perlu perhatikan. Untuk menjadi sebuah bejana di tangan tukang periuk, itu bukan maunya tanah liat. Tanah liat itu tidak punya hak apapun dalam proses pembentukan bejana yang indah. Bejana yang baik bukan hak daripada tanah liat. Tetapi siapa? Tetapi pembuatnya lah. Atau pembentuknya lah yang mempunyai hak sepenuhnya. Dipoles, diolah, begitu rusak dihancurkan lagi, kayak model kayak digurinda begini dibuat sampai halus. Itu membutuhkan proses yang sangat menyakitkan. Kalau tanah liat itu hidup, dia akan katakan aduh sakit gitu. Aduh aku sakit. Tetapi sakitnya itu tidak sebanding dengan apa yang akhirnya terjadi, yaitu bejana yang indah, yang elok dipandang, yang disukai, ada kepuasan sendiri tukang periuk saat dia membuat bejana itu menjadi indah. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus juga menikmati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena proses yang datang itu merupakan cara Tuhan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang indah di matanya. Kita tidak punya hak untuk mengatur-ngatur Tuhan. Oh Tuhan, nanti dulu, jangan dulu aku dapat proses ini. Oh nanti dulu Tuhan, aku kan baru selesai dengan proses 1. Kenapa kok datang lagi? Kok nggak habis-habis ya? Aku nggak kuat Tuhan. Tidak seperti itu. Kita harus siap seperti tanah liat yang tidak ada protes. Demikian kehidupan saya dan saudara untuk menjadi indah di dalam pemandangannya. Kita harus rela dibentuk, digarap, dikerjakan oleh kebenaran firman. Di dalam Roma, ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma, Bapak Ibu bisa buka ya. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dikatakan. Roma pasal yang ke-9 ayat 20 dikatakan. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah
Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Nah ini loh, Rasul Paulus katakan, siapa kamu sehingga kamu mau membantah Allah yang membentuk? Kita nggak bisa berkata kepada pembentuk kita, mengapa begini, mengapa begono, mengapa begini, nggak bisa. Saat saya dan saudara fokus kita, tujuan kita menjadi serupa seperti Kristus yang mau berkenan di hadapannya, komitmen kita ini, maka mau kita siap. Jangan atur-atur Tuhan di dalam menjalani proses yang ada. Karena percayalah bahwa apa yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu melalui proses itu sebenarnya Tuhan ingin melihat kita indah dan mulia. Sama halnya seperti contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Banyak wanita-wanita yang di luar sana. Wah, supaya ingin terlihat cantik. Wah, dia melakukan banyak perawatan. Skincare gitu kan. Perawatan wajah ini. Supaya dia terlihat cantik oleh dunia. Oleh orang-orang terdekatnya, maka dia rela membuang-buang uang sebanyak-banyaknya untuk pergi perawatan gitu. Bahkan sampai di perawatan pun mungkin gak langsung dilayani, rela berjam-jam ngantri. Ini. Setelah itu masuk dalam perawatan bukan enak, dia sudah bayar uang yang mahal, tapi dia rela untuk disakiti. Perawatan itu enggak hanya kita tidur dipegang-pegang, bukan. Pasti ada yang sakit. Komedo dicabut aja sakit. Bahkan apapun itu pokoknya namanya perawatan pasti rela untuk tersakiti. Supaya apa? Supaya kelihatan cantik. Apakah orang yang masuk di dalam satu salon untuk perawatan muka, saya sih nggak pernah pergi ya untuk itu. Nah kalau orang yang pergi pasti apakah dia katakan gini saat tukang salon atau yang bagian perawatan mencabut, oh jangan dosa dicabut, sakit. Enggak bisa. Ibu mau cantik kan? Ibu mau bersih mukanya kan? Ibu mau kelihatan mukanya terawat kan? Ya siap untuk saya garap, untuk saya kerjakan. Nah untuk itu saja saya kasih contoh kecil. Untuk hal seperti ini yang cantik secara lahiriah yang manusia untuk yang akan binasa, orang rela mempercantik diri, menyakiti dirinya melalui proses demi proses. Kenapa? Untuk cantik secara manusia batinia kita tidak rela. Kita tidak merelakan untuk digarap. Kita tidak mau rela untuk menikmati setiap proses yang terjadi, yang tujuannya apa? Yang tujuannya supaya kita menjadi indah di pemandangan matanya. Sementara yang hal dunia saja kita rela ditersakiti, kita rela menghabiskan uang banyak, kita rela menunggu dengan lama, kita rela muka kita sakit-sakitan. Hanya untuk cantik secara lahiriah. Tetapi kenapa manusia batinia ini kita nggak mau berjuang untuk mempercantiknya, untuk memperindahnya. Nah tugas kita sekarang adalah jangan bersungut-sungut. Jangan mengatur Tuhan saat engkau mau ingin indah di pemandangannya. Nikmati setiap proses yang ada, yang datang dalam hidup kita dengan apa? Dengan taat dalam kehendak. Tugas kitanya itu nikmati proses yang ada. Kalaupun Bapak, Ibu dan saya mungkin kita tidak mampu, kita sudah mulai rasanya sudah mau melemah, kita sudah mulai rasanya tertatih-tatih, katakan Tuhan Roh Kudus mampukan aku, berikan aku kekuatan. Aku mau cantik, aku mau indah di pemandangan matamu. Aku mau menikmati setiap proses yang ada. Aku tidak mau protes, aku tidak mau bersungut-sungut sekalipun dagingku dan habis lenyap, tubuhku habis lenyap. Tetapi gunung batuku hanyalah Tuhan. Itu yang pertama. Jadi nikmati proses, karena di balik proses itu Tuhan ingin menjadikan kita indah. Yang kedua, apa? Tujuan proses dalam hidup kita supaya kita timbul seperti emas.
emas itu berkilau, bersinar, sekalipun bersinarnya tidak seperti berlian ya. Tapi emas, timbul seperti emas. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengerti benar bahwa Tuhan itu sangat tahu keberadaannya. Keberadaannya setiap hari, kesetiaannya serta ketaatannya. Itu sebabnya Ayub sangat mempercayai kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia katakan bahwa ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi proses yang dialami Ayub dalam hidupnya sekalipun itu berat, habis-habisan, sakit, Ayub pun mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu atas seizin Tuhan yang tujuannya adalah apa? Untuk menguji kemurnian imannya. Apakah jika diambil segala-galanya dari diri Ayub, masihkah dia tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ini yang dialami oleh Ayub. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya pun kita harus siap untuk diproses, siap untuk menerima segala ujian-ujian yang datang yang tujuannya apa? Adalah untuk kemurnian. Tuhan mau tahu sampai di mana kemurnian kita di dalam mengasihi Tuhan. Apakah karena kita merasa ada perlindungan, ada pertolongan, ada kenyamanan, ada jawaban doa membuat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau karena sebaliknya justru di dalam keadaan seperti Tuhan tidak menolong kita sekalipun. Tidak ada tanda-tanda mujizat yang kita alami. Tidak ada tanda-tanda jawaban doa yang kita rasakan. Tetapi kita tetap katakan gunung batuku adalah Tuhan. Maka di situ Tuhan melihat bahwa betapa kita murni mengasihi Dia. Bukan karena ada kepentingan apapun. Sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kekristenan yang sudah teruji dan lewat setiap proses demi proses yang datang itu akan timbul seperti emas. Yang artinya berkilau, bersinar. Arti katanya apa? Tuhan suka karena kehidupan kita memancarkan sinar kemuliaan Allah. Orang yang sudah teruji dikatakan tadi apa? Dia akan apa? Beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu karena sudah teruji kemurniannya. Sama halnya yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kita melihat setiap proses yang datang dalam kehidupan Yusuf, dia tidak membuat Yusuf lari dari Tuhan. Ini perlu kita perhatikan. Tidak membuat Yusuf lari daripada Tuhan, tidak membuat Yusuf untuk protes, tidak membuat Yusuf untuk marah dengan sekelilingnya keadaan yang ada. Tetapi Yusuf tetap taat dalam setiap proses yang dijalaninya. Dia nikmati setiap proses-proses itu dengan taat menjalani. Nah, lewat sikap Yusuf yang mau berjuang, menikmati setiap proses dalam hidupnya, kita lihat Tuhan membuat Yusuf bersinar. Bersinar di mata Tuhan bukan berarti ini berkat jasmani. Bersinar di mata Tuhan arti katanya Tuhan suka. Tuhan sungguh senang melihat sikap Yusuf yang mau menikmati proses dalam hidupnya, menikmati setiap proses. Tidak ada sungutan, tidak ada lari, kata lari lewat proses yang datang. Tapi dia nikmati semuanya dengan penuh ketaatan. Sehingga Yusuf bersinar di mata Tuhan. Terbukti juga lewat apa? Yusuf pun bersinar di Mesir. Dia diangkat sebagai pimpinan Mesir.
Bahkan apa? Yusuf pun bersinar di tengah-tengah keluarganya. Yang tadinya keluarganya membenci dia, saudara-saudara membenci dia. Tapi lewat sikap hidup Yusuf yang terus ada ketaatan, menikmati proses yang ada, tidak memiliki akar kepahitan, tetapi dia mengampuni dengan mengatakan untuk semuanya itu Allah telah memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tidak ada satu kebanggaan. Ini proses yang terjadi dalam kehidupan Yusuf di mana dia menikmati setiap prosesnya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Jika engkau mau indah di pemandangan mata Tuhan, nikmati prosesmu. Jika engkau mau disukai Tuhan, nikmati prosesmu. Nikmati prosesku. Bicara proses tadi saya sudah katakan tidak enak, tidak mudah, menyakitkan. Tapi mari kita mau berjuang menikmati itu. Yang ketiga, tujuan proses datang dalam kehidupan kita adalah supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 yang di pembacaan pertama tadi. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Orang yang bertahan, kehidupan kekristenan yang bertahan adalah kehidupan kekristenan yang menikmati setiap proses yang ada. Dan lewat itu dikatakan apa? Dia akan memperoleh upahnya, yaitu mahkota kehidupan. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Tidak ada mahkota tanpa proses. Jangan mimpi mau dapat mahkota di surga nanti. Kalau kita menjadi Kristen yang santai, Kristen yang tidak mau diproses, Kristen yang tidak mau mematikan daging, Kristen yang tidak mau berjuang untuk membunuh keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini. Karena kata bertahan di sini sama dengan apa? Tabah, kuat, tidak goyah, tidak bergeser sedikit pun. Sekalipun keadaan situasi yang tidak baik di dalam dirinya. Orang yang mampu menerima mahkota, yang sama-sama duduk bersama dengan Bapa, adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Hidup dengan proses demi proses. Saya katakan tadi pertama bahwa kekristenan yang tidak mau menjalani proses adalah kekristenan yang tidak mau bertumbuh alias mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah jika setiap hari kita mau menjalani proses. Bersyukurlah saat engkau hidup di dalam kebenaran. Saat aku mau hidup di dalam kebenaran. Saat kita berkomitmen untuk benar-benar mau menjadi serupa dengan Kristus. Maka proses datang. Belum selesai proses yang satu. Datang lagi yang satu. Jangan engkau protes. Jangan kita belajar bersungut-sungut. Jangan kita mau katakan sepertinya kita ini yang paling susah sendiri. Tapi nikmati proses itu. Selagi proses itu datang bukan akibat ulah kita sendiri. Tetapi karena kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, di hari-hari ini. Jangan kita mau menjadi kekristenan yang santai. Kekristenan yang santai menjadi kekristenan yang tidak memperoleh mahkota. Kekristenan yang tidak ada di kekekalan nanti. Karena dia tidak mau berjuang di dalamnya. Sekalipun mendapatkan kasih karunia. Tetapi tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka akan ada penyesalan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 ayat terakhir katakan apa? Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini, jangan takut kepada apapun yang kita alami saat ini. Sekalipun mungkin bagi kita, manusia wajar kita. Ada satu ketakutan, ada satu kecemasan, ada satu kekhawatiran melihat keadaan-keadaan yang terjadi. Tapi kebenaran firman Allah katakan,
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, apa yang engkau harus alami. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi tidak akan pernah sia-sia pengorbananmu, perjuanganmu, kesetiaanmu dan kesetiaanku. Asalkan kita mau terima dengan ucapan syukur. Mahkota itu menanti saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya tidak tahu jemaat-jemaat yang ada bagaimana kehidupanmu dan kehidupanku. Mungkin saat ini engkau sementara melalui proses dalam hidupmu, nikmati itu. Nikmati. Nikmati dengan ucapan syukur. Nikmati dengan rela. Nikmati dengan ketaatan. Karena apa? Di balik proses demi proses membuat kita semakin bertumbuh dan menjadikan kita mampu dan layak menerima mahkota kehidupan. Kesimpulan daripada kebenaran firman Allah pada saat hari ini bahwa kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang mau menikmati setiap proses dalam hidupnya. Karena setiap proses yang datang membuat orang percaya menjadi indah dalam pandangannya, menjadi bersinar atau menjadi kesukaan Bapa, dan yang ketiga memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Mari terus berjuang dan nikmati prosesmu dan prosesku. Amin. Pada kesempatan ini juga saya tidak lupa menyampaikan ya, selamat ulang tahun buat anak kekasih Clarissa Nasaret Sutrisno atau Ica. Tuhan berkati ya sayangnya, menjadi anak yang setia, menjadi anak yang taat, bertumbuh terus dan sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada, tetap jaga kesehatan. Shalom.